Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 sampai yang ke-11. Judul renungan hari ini adalah waspada dan berjaga-jaga. Dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan perilaku 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Setiap orang diminta untuk selalu waspada demi mencegah terjadinya penularan virus yang dapat beresiko tinggi bagi nyawa. Selain menjaga kesehatan jasmani, diperlukan pula sikap waspada dan berjaga-jaga terhadap segala bentuk ancaman bagi kondisi rohani. Petrus mengingatkan untuk senantiasa sadar dan berjaga-jaga karena iblis senantiasa berada di sekitar orang-orang percaya untuk mencoba melemahkan dan menjatuhkan iman dengan segala trik dan tipu dayanya, mulai dari ajaran penyesatan, kekecewaan, zona nyaman, kesombongan, serta berbagai bentuk lainnya. Oleh karena ancaman tersebut, setiap orang percaya diperintahkan untuk terus memelihara iman sebagai senjata untuk melawan serangan-serangan iblis. Dan Allah sebagai sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap anak-anaknya yang berjuang dalam menjaga dan memelihara iman. Sikap waspada terhadap pencegahan penularan virus yang berbahaya memerlukan beberapa tindakan secara aktif dari diri sendiri. Demikian pula halnya dengan berjaga-jaga dari ancaman serangan iblis, mengakui dan berserah kepada Tuhan serta berusaha memelihara iman dengan terus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan berada di komunitas yang membangun dan membentuk tameng dan imunitas yang kuat untuk mencegah virus-virus yang melemahkan kerohanian kita. Iman yang teguh sebagai hasil dari relasi yang erat dengan Tuhan dan berada dalam komunitas yang membangun akan mencegah masuknya virus kejatuhan. Hari ini nanti ada cerita daripada Clint Eastwood gitu ya. Jadi sini judulnya Clint Eastwood Collapse dengan Hadi Gunawan gitu ya. Dalam renungan bersama Hadi. Oke. Kita baca ayatnya 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5-11. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat kelima, mari kita baca gitu ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua. Jadi sekalipun orang itu berusia muda tuh mungkin lebih pandai dalam teknologi ya, mahir dalam suatu teknologi dalam kemajuan zaman ini. Tetapi hal tersebut tidak menjadi legitimasi, maksudnya pengesahan bagi orang muda untuk menghina orang yang lebih tua, yang kebanyakan mungkin daripada mereka itu tidak mengerti tentang teknologi. Ya, karena apa? Karena orang tua juga memiliki pengalaman kelebihan yang tidak dimiliki orang muda. Orang tua memiliki pengalaman relasi, kebajikan, ketangguhan, keuletan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang muda. Jadi kolaborasi daripada orang yang pengalaman dan orang-orang yang muda itu adalah sangat indah. Sama seperti tim sepak bola ya. Kalau satu tim diisi orang tua semua gitu ya, diajak lari sprint juga nggak bisa. Kalah nanti sama timnya. Tapi kalau diisi orang muda semuanya, nggak ada yang punya mental juara. Kebobolan terlebih dahulu, bingung, langsung mentalnya down. Nggak ada yang menyemangati. Padahal pertandingan masih lama, ada kesempatan untuk membalas gol. Jadi seperti itu. Jadi kolaborasi
antara orang muda dan tua. Dan ini harus dihargai, harus dari orang muda yang menghormati orang tua. Ini adalah kombinasi yang sangat bagus sekali. Gitu ya. Bagian kedua daripada ayat yang kelima yaitu Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Slide ini saya kasih judul orang Kristen wajarkah sombong. Kenapa kok kaitannya sama sombong? Karena gini ya, Allah kan menentang orang yang congkak. Pertanyaannya kenapa kok Allah menentang orang yang congkak? Karena gini ya, orang Kristen itu harus hidup berpadangan dengan salib Kristus. Setuju ya? Jika kita tuh diberhadapan dengan salib Kristus, apa jasa yang dapat kita banggakan di hadapan salib Kristus? Gak ada. Karena bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Bukan karena kecakapan kita maka kita masuk surga. Tapi semata-mata karena kemurahan dan kasih karunia Yesus saja yang memungkinkan kita, orang yang berdosa ini, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisi Tuhan. Itu sebabnya Allah itu sangat benci sekali dengan orang yang congkak. Sebagai orang Kristen, gak mungkin orang itu jadi congkak. Gak mungkin. Kalau dia sudah sadar posisinya sebagai orang yang berdosa dan dia itu tidak ada kontribusi apapun di dalam keselamatan. Berikutnya, ayat 6 ya. Filosofi hidup orang Kristen. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya orang itu harus memiliki ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Saudara perhatikan kan, diri rendah tidak boleh ditinggikan. Karena kalau ditinggikan, maka yang diagungkan, dimuliakan itu kita, bukan Tuhan. Tapi kalau kita direndahkan, kemudian Tuhan itu memiliki tangan yang kuat untuk melindungi kita. Maka sesungguhnya filosofi hidup itulah yang kita pegang. Jadi kalau kita sampai nanti memiliki sesuatu, ditinggikan Tuhan pada waktunya, maka kita tuh tidak memiliki sikap yang sombong seperti yang disinggung ayat sebelumnya. Allah menentang orang yang congkak. Jadi ayat 5 dan 6 ini punya saling keterkaitan konektivitas gitu ya. Kalau kita itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau itu kita lakukan, maka yang terjadi kita tidak mungkin sombong. Karena nanti kita akan ditinggikan pada waktunya. Ditinggikan pada waktunya menunjukkan bahwa urusan kita bukanlah menentukan kapan kita ditinggikan. Karena kalau ditinggikan pada waktunya, artinya Tuhan nanti yang meninggikan kita, bukan kita. Tapi urusan kita adalah menjadi garam dan terang dunia bagi orang lain, menjadi saksi Kristus bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu urusan kita. Tapi seringkali banyak orang di dunia ini lebih sibuk untuk meninggikan diri sendiri, menganggap diri itu luar biasa, penting, hebat. Ya toh? Daripada orang lain. Padahal di hadapan Tuhan kita semua adalah sama, orang yang berdosa. Jadi, kelebihan apakah yang dapat engkau banggakan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka jangan sombong. Kan begitu. Dalam hidup khawatir. Nah, ayat 7 ngomong, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia akan memelihara kamu. Wajar, manusia diliputi kekhawatiran itu memang wajar. Manusiawi sekali. Tapi firman Tuhan ngomong, dia itu memelihara kehidupan kita. Kalau firman Tuhan bilang dia itu akan memelihara kehidupan kita, sudah seharusnya kita tidak boleh khawatir. Mari kita baca ayat yang terkenal ini ya, Matius pasal yang ke-6, ayat 30 sampai yang ke-33. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, yang ditambahkan kepadamu itu bukan
Mercy, Rolls Royce, BMW, Pajero gitu ya. Terus kemudian Alphard. Bukan itu loh. Karena seringkali orang tuh ngomong gini ya. Tuhan berdoa, bukankah firman-Mu berkata, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuh, pertama ya, salah kaprahnya gini. Yang ditambahkan itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Karena apa? Ayat 31 bilang, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Makan, minum, pakai. Itu merujuk pada apa? Merujuk kepada kebutuhan pokok. Ayatnya enggak ngomong gini loh. Kendaraan apa yang besok kita pakai? Baju model keluaran Versace terbaru apa yang kita pakai? Misalkan seperti itu gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang branded apa? Enggak. Ini adalah kebutuhan pokok yang akan Tuhan jamin. Karena Tuhan tahu kita memerlukan semuanya itu. Karena seringkali orang tuh salah kaprah mengartikan ayat ini dan berkata bahwa, loh ini loh, semuanya ditambahkan. Semuanya ditambahkan padamu. Ayo semua. Semua diartikan mutlak. Semua di sini merujuk pada ayat 31. Jadi tidak boleh diartikan secara mutlak. Ingat ya, setiap teks itu tidak bisa lepas dari konteks. Itu yang penting. Prinsip penafsiran Alkitab seperti itu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap iblis? Apakah kita tuh tegas terhadap godaan-godaan dosa yang ada? Karena godaan-godaan dosa yang ada itu bisa membuat kita tuh lemah, tak berdaya, dan yang terjadi adalah kita kalah dalam hal mengalami godaan iblis. Nah, ini saya mau sharing film yang judulnya The Mule. Ada seorang kakek ini ya, yang foto sebelah kiri ini kakek ini ya. Ini bernama, ini kan pemerannya bernama Clint Eastwood. Jadi orang ini usianya sungguhan 90 tahun ya. Jadi waktu memerankan film ini, dia memerankan kakek yang juga berusia 90 tahun. Gitu ya. Nah, dia ini namanya Clint Eastwood waktu itu memerankan seseorang yang bernama Earl Stone. Nah, Earl Stone ini masa mudanya adalah veteran perang dan ahli hortikultura. Tapi setelah mungkin 10 tahun terakhir itu bisnisnya itu turun bangkrut gitu ya. Sehingga dari masa mudanya orang ini mengutamakan kerja terus gitu. Sehingga hubungannya sama istrinya ini, sama anaknya ini renggang sekali. Jadi anaknya ini bahkan tidak mau bicara sama dia karena apa? Tidak pernah nganggap keluarga. Yang mengampuni itu hanya sang cucu ini saja. Nah, pada suatu saat di dalam suatu pesta ulang tahun sang cucu, Earlstone ini ketemu dengan salah satu orang imigran Meksiko gitu ya. Terus orang imigran Meksiko ini lihat orang tua ini. Dan orang tua waktu itu yang tertinggal adalah cuma sebuah truk ini ya. Sebuah pick up ini ya, pick up yang jelek ini. Nah, pick up yang jelek ini kemudian dia tanya, "Loh, hartamu tinggal ini, pick up yang jelek ini?" "Iya, saya punyanya hanya ini." "Kamu suka berkendaraan antar kota?" "Ya, saya suka berkendara antar kota." "Oke." "Jarak jauh nggak masalah?" "Oh, nggak masalah. Aku ada kerjaan untuk kamu. Pergilah ke alamat ini." Nah, kemudian si orang tua ini pergi ke alamat itu, kemudian ternyata alamat itu adalah sebuah bengkel yang terletak di pom bensin di suatu area tertentu gitu ya. Kemudian dia memasukkan truknya, ketemu sama orang-orang Meksiko juga. Dan orang-orang Meksiko ini berbicara sama orang tua ini, ngomong gini, kamu mengeluarkan, pokoknya gini ya, kamu ini membawa tas ini. Aturannya adalah kamu tidak boleh membuka tas ini. Oke, bisa nggak? Bisa, bisa, bisa. Oke, antarkan di sebuah motel di kota X. Maka kamu, karena perjalanan panjang, kamu nanti pasti nginep di sana. Sekeluar kamu daripada motel itu besok paginya, maka
uang, kamu akan ditransferi uang, bukan ditransfer ya, kamu akan dikirimi uang di mobilmu, itu sejumlah daripada jasamu ini nanti. Nah, oke, dia melakukan semuanya itu dengan baik, maka yang terjadi adalah, oh iya, ternyata ada uang, luar biasa ini. Maka yang dilakukan Earl adalah, dia itu membiayai daripada pernikahan cucunya, kemudian membeli mobil baru. Ini mobil barunya ya, jadi bagus ini ya. Ini mobil barunya bagus. Itu uangnya digunakan untuk itu. Kemudian berikutnya suatu saat dia kepikiran, dia ini enggak punya tempat tinggal yang tetap gitu ya. Karena apa? Rumahnya itu sudah disita. Maka yang terjadi adalah dia pergi ke semacam kayak notaris, dia tanya, berapa biayanya ini supaya saya bisa mendapatkan kembali rumah saya. Notaris tersebut mengeluarkan suatu biaya tertentu, dan kemudian dia kepikiran, ada order lagi enggak ya untuk mengantarkan barang. Nah kemudian untuk yang kedua kalinya, dia ada orderan mengantarkan barang. Sistemnya sama, terima barang di bengkel itu yang dekat pom bensin, kemudian mobilnya keluar, tidak boleh melihat isi barang tas itu apa, sampai ke tempat tujuan, nginep di motel, besok paginya akan menerima uang yang ditaruh di dalam mobil. Itu aja sistemnya. Dan dia dapat uang itu lagi. Dan dia bisa menebus rumah yang disita bank. Nah kemudian, itu kedua kalinya ya. Terus ketiga kalinya, suatu saat di dalam suatu perkumpulan para veteran perang Amerika, itu salah satu temannya yang buka restoran, itu tempatnya terbakar. Dan butuh biaya renovasi yang lumayan besar. Maka yang terbersit dalam pikirannya adalah, ada nggak ya kiriman yang ketiga? Nah, pada waktu kiriman yang ketiga ini, dia memberanikan diri untuk melihat, sebenarnya isinya apa sih ini? Penasaran kan ya? Ya, sebagaimana yang kita tahu, isinya pasti adalah narkoba. Oke? Nah, suatu saat, dia itu dihentikan oleh polisi ini. Polisi ini menghentikan, pengen tahu lagi bawa barang apa di belakang. Nah, di belakang memang ada bawang-bawangan, potato, dan hasil-hasil pertanian gitu ya yang dia beli. Mungkin habis ke market gitu ya. Nah, masalahnya, polisi ini punya anjing. Dan anjing itu punya penciuman yang sudah dilatih khusus untuk narkoba. Nah, pada waktu polisi itu mendatangi seperti ini, dan Earthstone tahu persis bahwa dia itu membawa narkoba. Terus dia juga tahu persis nih, aku nih butuh uang ini tuh untuk merenovasi daripada restorannya temanku gitu loh. Terus gimana ya enaknya ya? Maka Earthstone ini mengambil kayak semacam bubuk tak apa. Kemudian polisi ini pada waktu dia menoleh, dia tidak tahu waktu anjingnya itu tiba-tiba mendekat ke Earthstone, dan Earthstone yang menaruh kayak semacam bubuk ini ke dalam hidungnya anjing itu. Yang terjadi adalah anjing itu sudah tidak bisa lagi mencium bau ciri khas daripada narkoba. Dan yang terjadi adalah dia lolos waktu itu. Artinya apa saudara-saudara? Artinya dia tahu, dia sudah terjebak dalam godaan-godaan iblis. Dia sudah terlena dengan uang, dia sudah kepepet karena dia merasa renta sekali, tua sekali, nggak ada yang peduli. Kecuali cucunya juga belum bisa memelihara dia, karena cucunya adalah masih muda sekali, dia harus bergantung terhadap dirinya sendiri. Maka yang terjadi adalah dia mau menjadi kurir narkoba. Saudara Earthstone ini melakukan pengiriman narkoba itu sampai 12 kali. Dan dapat diceritakan dia adalah pengirim narkoba yang tersukses untuk kartel Saniola. Seperti itu. Bahkan dia sempat diundang di Meksiko itu menghadiri pestanya Saniola. Karena apa?
berterima kasih karena siapa sih yang curiga terhadap kakek umur 90 tahun bawa narkoba? Nah, nggak ada yang curiga kan? Nah, dia melakukan peristiwa itu terus-menerus. Ya, atau berkali-kali dia melakukan peristiwa seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah nanti di akhir film dia tertangkap? Kalau misalkan dia tertangkap, apa yang akan dijalani? Apakah dia akan menjalani hukuman mati? Atau dia lolos? Atau diampuni? Nah, penasaran kan ya? Saksikan dalam film The Mule gitu ya. Sudah ada di Netflix. Oke, kenapa kok saya cerita The Mule? Karena ini cocok sekali dengan apa? Iblis itu selalu menggoda. Dalam hal ini iblis itu menggoda dengan uang. Ada banyak cara iblis menggoda kita. Entah dengan uang, entah dengan wanita atau pria, atau dengan tahta, atau dengan kepuasan tertentu. Iblis itu menggoda. Nah, bagaimana cara kita menghadapi iblis? Yaitu ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Maksudnya apa? Sebagai orang Kristen, sebagai saudara seiman, pasti setiap daripada kita itu mengalami godaan terus menerus. Dan satu-satunya jalan untuk melawan daripada kekuatan iblis adalah menggunakan pedang roh. Sesuai dengan Efesus pasal yang ke-6 ayat 17. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan dilambangkan sebagai pedang. Saudara tahu, di dalam Matius pasal yang keempat, Yesus ketika menghadapi godaan iblis dengan apa? Dia mengusir iblis dengan firman Tuhan. Pada waktu dicobai masalah roti, Yesus bilang, manusia tidak hidup melalui roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi setiap kali menangkal godaan, itu dengan firman Tuhan. Tapi tentunya juga kita harus action gitu ya toh. Contoh misalkan, seperti Yusuf digoda sama istri Potifar. Kan nggak bisa ngomong, ya waktu itu hukum Taurat belum ada ya. Tapi Yusuf tahu kalau itu nggak benar. Tapi nggak cukup untuk tahu saja kan. Tidak cukup untuk tahu firman Tuhan saja kan. Tetapi kan harus action. Sama seperti itu Yusuf. Begitu istri Potifar mendekat, langsung Yusuf lari menjauh. Jangan sampai lari mendekat lah, doai. Ya kan? Nah, jadi intinya untuk melawan godaan iblis, itu harus satu dengan firman Tuhan. Setidaknya knowledge dulu harus tahu. Yang kedua, action based on your knowledge. Jadi lakukan sesuai dengan pengetahuan tentang firman Tuhan itu. Karena apa? Tuhan pasti akan melindungi kita. Gak percaya? Lihat ayat 10. Saudara, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Tuhan itu akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kamu menderita sekian lamanya. Jadi Tuhan itu selalu menolong. Tuhan tahu kita butuh kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi kehidupan dunia ini yang serba instan. Yang menawarkan godaan-godaan supaya cepat sukses. Tapi dengan tata cara melanggar firman Tuhan. Wah, ada buahnya itu. Ya, contohnya pengen kaya cepat, ya jadi kurir narkoba itu. Kaya cepat, nebus uang. Berapa? Nebus uang. Nebus rumah yang telah disita oleh bank. Beberapa minggu sudah jadi kurir narkoba, sudah bisa nebus rumah. Nah, kalau jadi karyawan bank atau jadi karyawan perusahaan tertentu, apalagi bukan level manager atau director, mana bisa langsung menebus rumah dengan waktu yang sangat cepat sekali. Kan nggak mungkin. Nah, banyak orang tergoda untuk itu. Untuk perempuan misalkan, banyak orang tergoda untuk jadi misalkan wanita penghibur. Di foto telanjang misalkan untuk mendapatkan popularitas uang yang banyak. Saudara, apakah itu worth it? Apakah itu worth it? Tidak, bukan. Karena Tuhan memandang jijik semuanya seperti itu. Supaya misalkan follower Instagramnya banyak. Langsung upload foto-foto seksi misalkan. Apakah itu worth it? Tidak, bukan. Karena Tuhan membenci hal yang seperti itu. Ingat ya, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya.
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara mengikut Tuhan, itu harus menyangkal salib, menyangkal diri, memikul salib. Dan memikul salibnya itu bukan 1 tahun sekali. Memikul salibnya Tuhan bilang setiap hari. Berkata tidak terhadap hawa nafsu kita. Itu adalah pikul salib. Menyangkal diri. Dan ikutlah aku. Ayat 11, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, semua itu berada dalam providensianya, pemeliharaannya. Jikalau Allah adalah Allah yang paling besar dari segala sesuatu yang ada, dan dia adalah pencipta langit dan bumi, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang akan menghancur leburkan kehidupan kita. Nggak ada. Saudara mesti percaya dan beriman akan hal tersebut. Mengapa? Karena kita percaya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan sementara kita juga percaya bahwa Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Kita bisa berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Jikalau itu yang terjadi, maka Allah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya, Dia tidak akan membiarkan hidup kita hancur. Dia tetap akan menjaga utuh kehidupan kita dan memampukan kita untuk menghadapi tantangan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.